Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Wonosari, Bapak Muntofik Salim SPD BDSI. Yang terhormat Bapak Aris Ferianto selaku Wakil Ketua SMA Negeri 1 Wonosari, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Wonosari. Sebelumnya saya ingin mohon maaf terlebih dahulu karena kegiatan inti pada siang hari ini terpaksa untuk disisipkan kegiatan saya. Di sini saat ini saya sedang mengikuti kegiatan atau program pendidikan guru penggerak angkatan 8. Salah satu dari aktivitas yang ada di dalam setiap modul ini, kebetulan saya sudah masuk ke dalam modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kemudian di dalam kegiatan dalam modul tersebut adalah kegiatan aksi nyata salah satunya. Nah, di dalam modul 1.4 ini kami diminta untuk menyebarkan pemahaman tentang budaya positif seperti itu. Sebelumnya mohon maaf lagi, di sini saya yakin sekali Bapak Ibu guru sudah banyak yang mengaplikasikan budaya positif, disiplin positif, sehingga kegiatan ini dimaksudkan untuk saya khususnya untuk bisa lebih mengaplikasikan apa yang sudah saya dapatkan di kegiatan program guru penggerak, dan juga untuk Bapak Ibu mungkin nanti juga bisa mengaplikasikan dalam lingkungan SMA Negeri 1 Wonosari. Saya deg-degan Bapak Ibu. Untuk memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid ataupun juga stakeholder yang lain. Karena kita berada di lingkup sekolah, maka kaitannya nanti budaya positif ini bisa diaplikasikan dalam lingkup sekolah di SMA Negeri 1 Wonosari. Kemudian konsep inti dari budaya positif yang pertama, ini adalah tentang perubahan paradigma belajar. Selanjutnya adalah makna dari disiplin positif itu sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Nah, apa ini semua? Ini nanti akan kita bahas satu persatu. Insya Allah nanti 30 menit waktunya dicukupkan. Selanjutnya ini ada 3 pertanyaan tematik terlebih dahulu. Bapak Ibu cukup menjawab setuju atau tidak setuju. Pernyataan ini bukan pertanyaan ya, pernyataan. Pernyataan pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Selanjutnya adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Anda yang setuju, ada yang tidak setuju. Selanjutnya yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, masih ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, di sini nanti kita akan membahas Bapak Ibu bagaimana konsep-konsep disiplin positif ini sebenarnya sudah ada di lingkungan kita ini, apakah benar? Apakah setuju dan tidak setujunya sudah diucapkan oleh Bapak
Ibu tadi benar atau tidak? Nanti kita akan cross check bersama-sama. Oke, karena konsep disiplin positif ini erat kaitannya dengan pencapaian visi pendidikan nasional, maka kami ingatkan lagi bahwa visi pendidikan nasional adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, ini juga nanti ada kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas. Nah, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini nanti profil pelajar Pancasila ini nanti akan dibahas dalam nilai-nilai kebajikan universal. Akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, terdapat ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Guru dapat mengontrol murid. Selanjutnya adalah terdapat ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Selanjutnya yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membangun karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Saya ulangi sekali lagi, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini dia Bapak Ibu, kita sebagai seorang pendidik hendaknya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia yang pertama ini contohnya adalah realitas kebutuhan kita sama. Padahal dalam teori kontrol itu realitas kebutuhan itu kita itu berbeda, jadi tidak sama. Selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Padahal dalam teori kontrol disebutkan bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudkan gagal. Nah, ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol disebutkan bahwa model berpikir itu hendaknya menang-menang. Menang kalah itu bisa kita lihat dalam misalnya pembagian rapor. Nah, itu seharusnya tidak diberlakukan sistem peringkat. Nah, itu maksud dari model berbunyi menang itu seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, tanpa imbalan penghargaan, ancaman ataupun hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini masih teori-teorinya ya Bapak Ibu. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Sifat ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah motivasi eksternal, artinya dari luar begitu ya. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah,
Jadi motivasinya harus motivasi intrinsik, bukan motif internal bukan eksternal gitu. Nah, itu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini yang seharusnya dilakukan, bukan karena imbalan, bukan karena reward, ataupun juga bukan karena punishment. Jadi siswa itu semester kemudian nilai saya tinggi, baik, paling tinggi, maka mendapatkan reward. Nah, itu tidak seperti itu. Itu adalah motivasi eksternal. Dihukum oleh penghargaan. Ini saya kutip karena menurut saya juga penting, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alvin Kohn ini adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang yang buruk gitu ya. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan itu merusak hubungan, jelas. Selanjutnya adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, kayak ini tadi ya. Apresiasi apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru dalam memberikan apresiasi atau pengakuan? Perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan atau apresiasi itu secara khusus. Kemudian selanjutnya beri pengakuan secara pribadi. Pengakuan itu hendaknya kepada semua murid atau bergantian. Kemudian harus konsisten, dan yang paling terakhir adalah fokus pada proses. Nah, ini ya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali di saya sendiri. Yang sudah dilakukan itu dalam bentuk apa? Apakah hukuman, atau konsekuensi, ataukah restitusi? Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu menahu apa yang akan terjadi, tidak ada kesepakatan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan yang terakhir, ini adalah restitusi. Ini adalah sebuah keyakinan yang sudah diketahui bersama. Prosesnya nanti kita akan praktekkan bagaimana berdialog menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kira-kira dari ketiga ini kita sudah ada di tahap yang mana, Bapak Ibu? Apakah hukuman, psikis anak, memori itu mengingatnya itu long term gitu, jadinya memang harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan juga. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan berupa tawaran bukan paksaan. Dan restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini kalau belum sampai ke sini, mulai tahun ajaran baru, nah kita sebaiknya mengaplikasikan ini tentang keyakinan kelas ini. Sekarang ada pertanyaan di Bapak Ibu. Yang sering kita aplikasikan itu peraturan kelas atau keyakinan kelas pada saat mengikuti pelatihan. Bapak Ibu, peraturan itu berarti siswa atau kita itu melakukan hal tersebut bukan karena motivasi intrinsik dari kita. Gitu deh, ada sesuatu yang harus diikuti, akan tetapi itu bukan motivasi dari diri, dari luar gitu beda. Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, mari kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini nanti wali kelas atau guru mata pelajaran itu bisa mengaplikasikan tentang keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas.
Nah, ini nanti rencana saya ketika nanti saya masuk ke kelas gitu, saya akan membuat sebuah keyakinan kelas terkait dengan mata pelajaran saya, sehingga nanti ada kesepakatan dengan siswa, tahu sama tahu, kemudian bagaimana cara kita menyepakatinya dan juga membuat motivasi-motivasi intrinsik. Nah, itu caranya nanti bisa berbeda-beda nih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ini. Peraturan kelas itu misalnya ditulis dengan kalimat hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau dalam keyakinan kelas itu yang ditampilkan atau pada akhirnya yang dituju adalah sebuah nilai-nilai kebajikan universal tadi. Karena hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu nilai kebajikan yang akan diterapkan adalah tentang kedisiplinan misalnya. Dilarang mengganggu orang lain, itu adalah tentang menghargai orang lain. Selalu kembalikan buku pada tempatnya adalah tentang bertanggung jawab. Dilarang melakukan kekerasan, itu menghormati orang lain dan sebagainya. Nah, yang diminta adalah menanggalkan kalimat-kalimat negatif atau pernyataan-pernyataan negatif dalam keyakinan kelas, seperti dilarang, diminta untuk tidak dan sebagainya. Gitu. Selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Ini juga penting. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Misalnya ya untuk makan atau makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, menjadi bagian dalam kelompok dan sebagainya. Penguasaan ini adalah tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan lain-lain. Kebutuhan dasar kebebasan. Ini juga tentang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya, misalnya seperti itu. Kemudian kesenangan, tentang bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, mengapa 5 kebutuhan dasar manusia ini perlu kita ketahui? Karena jika murid, salah satu murid kita misalnya mengerjakan sesuatu yang di luar atau berlawanan dengan nilai-nilai kebajikan, maka kita tidak boleh langsung menjudge atau bahkan melakukan hate speech gitu ya, sesuatu melontarkan kalimat-kalimat yang bisa merusak rasa percaya diri murid kita. Tetapi kita harus ketahui dulu bahwa murid tersebut melakukan hal tersebut pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Misalnya adalah tentang kebutuhan dasar rasa kasih sayang atau rasa diterima. Maka kita tidak boleh langsung memarahi murid tersebut. Nah, bagaimana cara supaya kita mengetahui kebutuhan dasar apa yang sebenarnya belum terpenuhi pada diri siswa tersebut? Maka akan dilakukan dialog segitiga restitusi ini nanti Bapak Ibu. Misalnya lagi ada siswa yang membolos sekolah, maka kira-kira Bapak Ibu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi pada diri murid tersebut? Ya bisa saja tentang kebebasan, karena dia ingin mencoba hal baru atau dia merasa bosan dan sebagainya. Nah, ini dia yang harus kita ketahui, sehingga kita tidak boleh langsung menjudge ataupun merespon hal tersebut dengan sesuatu yang bisa memberikan dampak negatif pada diri peserta didik tersebut. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol dulu. Nah, ini juga saya benar-benar ketika mengikuti aktivitas modul ini itu saya seperti di refresh gitu, kayak cukup belum kayak ini ya, gitulah intinya seperti itu. Yang pertama, posisi kontrol guru itu adalah sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer.
manajer. Nah, kita sudah ada di titik mana Bapak Ibu? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Contoh penerapan kelima posisi kontrol. Kasusnya ini adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Seseorang yang memiliki atau melakukan dengan posisi kontrol penghukum akan mengatakan hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi penghukum. Selanjutnya, jika dalam posisi kontrol pembuat merasa bersalah, maka guru tersebut akan mengucapkan, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu adalah pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, tapi lain kali jangan seperti ini lagi ya. Itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya adalah sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah posisi pemantau. Selanjutnya adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Kemudian juga ada kelanjutan dialog, misalnya dari kesalahanmu ini maka nilai kebajikan apa? Jika kamu ingin memperbaikinya, ya, jika kamu memperbaiki kemudian nilai kebajikan apa yang akan kamu peroleh? Nah, ini adalah posisi sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kita sudah sampai di posisi mana? Ketiga. Teman. Oke, pemantau. Bapak, saya juga kadang juga masih ada di posisi teman ini ya Bapak. Nah, ketika sudah mempelajari modul 1.4 ini, maka posisi kontrol yang paling baik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita bisa memposisikan diri sebagai manajer ini dan bisa berdialog menggunakan nanti segitiga restitusi ini juga nanti ya. Kita lanjut dulu. Nah, posisi kontrol apa dalam kutipan pernyataan di bawah ini? Kira-kira Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Penghukum, pemberi, pembuat atau pemberi rasa bersalah. Oke. Selanjutnya, kamu sudah tahu konsekuensinya. Kamu harus mengganti kaca yang kamu ucapkan ini. Kira-kira posisi kontrol apa ini Bapak Ibu? Pemantau, yang betul sekali. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, penghukum, betul sekali Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya? Manajer. Oh, manajer. Manajer? Pemantau Bapak Ibu. Terakhir, apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul sekali. Nah, kira-kira di sini kita sudah tahu ya, posisi kontrol yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, mari Bapak Ibu kita semua berupaya untuk bisa berdialog dengan siswa dengan cara-cara yang baik, yang bisa membuat murid-murid kita itu memiliki unsur intrinsik, bukan eksternal. Jadi bukan dari luar, karena mau dihukum maka dia akan berubah seperti itu ya. Lanjut. Oh, ini masih ada satu lagi. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Teman. Nih. Temannya ya. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas ini. Nah, ini sering banget saya menghukum. Saya sering banget ini. Ini posisi apa Bapak Ibu? Menghukum ternyata Bapak Ibu. Nah, ini harus mulai diubah jadi Bapak Ibu. Nah,
menjalankan guru ataupun orang tua, ini bisa diaplikasikan kita sebagai orang tua juga di rumah agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Gitu ya. Nah, menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contoh kalimat yang diucapkan oleh guru, ini bisa berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Atau Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa baik pada dirimu sendiri? Nah, ini fungsinya adalah untuk menstabilkan identitas dulu. Karena biasanya murid yang berbuat salah, maka dia akan merasa bersalah, jadi takut ketika dipanggil dan sebagainya. Maka kita diminta untuk menstabilkan identitas terlebih dahulu. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dari sini ini dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mengenali serta mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, ini tadi bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh murid itu pasti karena ada tujuan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut, entah itu tentang rasa kasih sayang, entah itu tentang kesenangan, kebebasan, penguasaan, atau bertahan hidup dan sebagainya. Ini bisa dengan menggunakan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang berharga bagimu dan sebagainya. Menanyakan keyakinan berarti, nah ini pentingnya keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, sehingga kita sudah mencari kesepakatan tentang nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya itu tidak gini Bapak Ibu. Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah bahwa murid itu sudah mengetahui bahwasanya hal ini sudah disampaikan kepada guru, sudah menyampaikan kepada murid, gitu ya, tentang keyakinan kelas tersebut. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untukmu? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Itu contohnya seperti itu. Memang kalau teori itu memang ini ya Bu ya, memang kayak gampang gitu. Tapi ya itu tadi, saya juga ke fasilitator saya juga gitu. Nah, kalau kayak gitu kayak gampang banget, kayaknya ya cuma kayak gitu. Saya bilang seperti itu. Tapi bagaimana cara mengaplikasikannya itu memang butuh sebuah kebiasaan dulu Bu. Memang harus diupayakan sehingga menjadi kebiasaan dan sebagainya. Nah, ini video ini. Video. Ini adalah salah satu video yang saya take sendiri Bapak Ibu. Saya mencoba berjalan dengan siswa menggunakan segitiga restitusi. Cuman ya mohon maaf jika kualitasnya kurang baik. Oh iya ya. Berikut ini adalah contoh kasus atau permasalahan yang diselesaikan dengan segitiga restitusi. Kasus pertama, Ditania, seorang siswi kelas 12 terlambat datang ke sekolah. Hal tersebut dikarenakan tidur terlalu larut lalu bangun kesiangan. Tadi yang benar dari tugas weekend bahwa terlambat datang ke sekolah, apakah benar? Tidak bisa datang ke sekolah. Oke, beri paham. Tadi adalah waktu yang paling sibuk untuk kita. Kadang kita atau terburu-buru harus melakukan banyak hal lebih dahulu dan di waktu waktu. Kalau berapa jam harus sampai sekolahnya? Baik, lalu apa yang menyebabkan terlambat datang ke sekolah? Saya tidak tahu.
tadi, saya merasa terbantu dan juga saya tidak merasa takut dan juga tertekan. Dan Bu Budi juga bantu saya dalam memahami serta menyelesaikan permasalahan yang sedang saya alami. Sudah ya Bu, cukup kasus satu saja. Jadi intinya adalah jika kita menggunakan dialog segitiga restitusi, maka siswa atau murid yang melakukan sebuah kesalahan itu tidak merasa diintimidasi, kemudian juga tidak merasa takut begitu, dan menyelesaikan masalah dengan metode penyelesaian masalah yang mereka pilih apa tindakan akan mereka lakukan sendiri. Nah, intinya seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu saja Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sejujurnya ini saya sedang berlatih untuk ngomong di depan banyak orang, saya berikut ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak terkesan terlalu mengetahui dunia, kita sama-sama yakin dari komitmen buat ngelakuin hal itu tanpa paksaan. Karena kalau peraturan kelas itu cenderung lebih ke kamu harus, setelah peraturan kelas yaudah kita sama-sama ngelakuin itu. Ya, that's it. Jadi kita sama-sama meyakini sebuah keyakinan tadi dari kelas itu, sehingga akan muncul yang namanya unsur ya, atau motivasi internal, bukan karena hukuman, bukan karena paksaan juga, tapi memang karena keyakinan tersebut. Seperti itu. Oke, dan now please open the link, please. Silahkan dibuka link yang sudah saya sediakan tadi. Kenapa bahasa Inggris harus ada keyakinan kelas? Supaya meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa itu? Misal, tapi saya yakin sih di kelas ini tidak ada ya. Kalau melihat dari antusiasme kalian, sepertinya tidak ada. Sepertinya. Oke. The first thing that we need to do is to know apa impian kelas kalian. Jadi kamu memberikan kelas 11 BD seperti apa? Kamu memberikan kelas 11 BD seperti apa? Silakan ditulis. Contohnya di sini misalnya Murni, Murni menuliskan saling menghormati sesama teman. Atau misalnya lebih spesifik lagi untuk mapel bahasa Inggris kita lanjut, apa yang kami impikan dari pelajaran ini? Ya, nah kita lebih kompak dan terus bersama dengan hasil yang dimaksudkan. Amin. Jadi kelas bulan, duit kan? Faiz, never give up. Risma, saling membantu, solid dan bertanggung jawab. Risma, saling membantu, solid, bertanggung jawab. Dan Panji, tidak ada circle di dalam kelas, agar kelas bisa berbaur merata. That's good. Ya, jadi iyalah kalau bisa di kelas tuh yang ada circle-circle, kalau bisa semuanya berbaur. Oke. Next, Ridho menjadi kelas yang sesuainya disiplin dan rajin, dan 5S. Marsa bisa belajar dengan menyenangkan, Zaskia respect dan solid. Ais kompak, aktif, seru. Zamrida saling menghargai dan solid. Terus tuh menjadi kelas yang ditakuti. Oke, oke ya, oke. Mifta menjadi kelas tanpa hadiah tugas di akhir semester, that's it. Ya. Dan Syabila menjadi kelas yang ramah. Wahyu lebih aktif lagi, Keiko best class in the world. Yani kompak. Ivana menjadi kelas dengan nilai tertinggi di antara kelas lainnya. Oke, good job everyone. Sekarang kita ambil dari apa yang sudah kalian tuliskan di dalam kelas impian tadi, kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Kita pilih mana yang kiranya bisa mewakili tidak hanya bahasa Inggris lanjut, tetapi semua makhluk. Artinya, apa yang akan kalian lakukan nanti harusnya seiring dengan keyakinan kelas yang sudah kalian yakini. Dari apa yang sudah dituliskan tadi, apa saja kira-kira yang bisa menjadi keyakinan kelas? Harus diingatkan satu hal, bahwa keyakinan kelas ini harus ada nilai-nilai kebajikan yang merujuk ke sana. Misal, tadi harus apa? Nah, saya lihat tadi ada yang bagus sekali, bertanggung jawab. Berarti itu adalah sebuah nilai kebajikan. Jadi kamu harus bertanggung jawab terhadap apapun yang akan kalian lakukan. Misal ini saya tuliskan seperti ini, tapi ini harus
keyakinan, harus bersama-sama ya artinya di sini nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Dari nilai kebajikan ini, apa yang harus kalian lakukan? Setuju tidak? Melakukan yang terbaik terhadap tindakan ataupun hal gitu ya. Kegiatan kamu sama aja tindakan apapun yang dijalani. Setuju atau tidak? Setuju. Kalau setuju saya publish. Oke, itu kan nilai kebajikannya adalah kalau soal itu berarti saling menghargai. Kita ambil aja begitu ya. Nah, kira-kira apa yang tindakannya yang bisa kalian lakukan untuk saling menghargai tadi? Saling menghargai gitu ya. Jadi apapun itu harus